Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaini mewakili kelompok 5 mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 dari LPTK Universitas Bengkulu. Malam ini saya mewakili teman-teman untuk mewakili Bapak Febri Eldi Saputra untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi kami di sini meminta Bapak Febri Eldi Saputra untuk berbagi sedikit ataupun banyak mengenai pengalaman melaksanakan PJJJ. Terima kasih sebelumnya kepada ini dan teman-teman dari mahasiswa yang sudah mewawancarai saya, dan mudah-mudahan saja nanti apa yang saya sampaikan bisa setidaknya menambah motivasi teman-teman dalam belajar kemudian di senang tentunya dengan mengikuti program komisi guru dan komisi guru. Untuk pengalaman sendiri sebenarnya ada dua pengalaman yang perlu saya ceritakan. Pertama, berhubungan dengan guru penggerak. Saya kebetulan adalah guru penggerak, calon guru penggerak ya, mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Itu sudah dimulai sejak bulan Agustus tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu, dan sudah sampai ke modul 3 ya, modul terakhir. Saya minta doanya juga mudah-mudahan nanti selesai tepat waktu dan halangan dan bisa lebih kontribusi bagi pendidikan Indonesia. Mengenai program guru penggerak sendiri, sebenarnya bagi saya ini sebuah inovasi yang luar biasa dari Menteri Pendidikan dengan membuat program guru penggerak yang secara teknis cukup efektif dan efisien. Saya katakan demikian karena program jarak jauh ini itu setidaknya mengurangi keterbatasan kita terhadap ruang dan waktu ya. Yang selama ini kalau kita ikut latihan kita harus mungkin kota Jakarta meluangkan waktu meninggalkan anak-anak di sekolah. Tapi alhamdulillah berkat program pendidikannya yang menggunakan model daring ini, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, belajar di sekolah, bertatap muka dengan anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak, sambil juga kita belajar. Nantinya memang kita dituntut untuk bergerak, ya, bergerak tidak hanya dalam kapasitas kita sebagai pembelajar, tapi juga menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi apapun ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan. Kemudian juga untuk pembelajaran daring di penggerak sendiri itu menerapkan beberapa model ya. Misalnya ada ruang kolaborasi, kemudian ada ruang evaluasi konsep gitu ya. Kemudian juga nanti kita diberikan tugas untuk aksi nyata dan lain sebagainya. Dan itu semua merangsang kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Itu bisa membuat kita lebih mandiri gitu ya, dan sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Selain itu, pengalaman PJJ juga yang mungkin bisa saya bagikan dengan rekan-rekan semua, dengan adanya konsep belajar yang kita sebut dengan MLS ya, Management Learning System istilahnya. Manajemen learning system ini kita juga bisa aplikasikan di sekolah ya, dengan berbagai macam fasilitas yang ada, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Sehingga misalnya kita menggunakan ruang rumah belajar itu untuk siswa-siswa kita gitu ya, atau kita menggunakan beberapa website atau aplikasi yang membantu kita dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Namun kami sendiri, saya pribadi itu ketika mengikuti guru penggerak itu untuk pelaksanaan PJJ untuk murid-murid saya sendiri itu alhamdulillah hanya langsung 1 bulan terakhir saja yang ada PKM gitu ya.
Tapi sesudah itu alhamdulillah kita sudah tidak lagi, sekarang sudah tetap buka. Namun ada juga sih untuk konsultasi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin mereka harus kerjakan. Kita bisa menggunakan MLS Support Management System. Jadi kenapa? Karena kita pembelajaran kita itu dituntut berdiferensiasi. Kita dituntut anak-anak kita itu memilih sendiri nanti tugas-tugas yang proyek itu yang mereka selesaikan. Jadi mereka bisa konsultasi dengan kita melalui MLS Management dan sistem yang kita sediakan. Demikian mungkin ya. Oh ya, selama pelaksanaan PJJ itu ada kelebihannya atau kelebihan lah yang pertama, kemudian kekurangannya selama pelaksanaan PJJ tidak, Pak? Oh iya, kalau kelebihan mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, teknologi ini membuat kita menjadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya. Jadi kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun di dunia. Artinya kita dengan teknologi terkoneksi dengan berbagai sumber ilmu. Jadi dengan terkoneksi dengan berbagai sumber ilmu ini, jadi tidak ada lagi batasan bahwa misalnya kita di daerah kemudian tidak mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman kita di kota, misalnya seperti itu kelebihannya menurut saya. Yang kedua mungkin secara teknis ini lebih ekonomis dan efektif dan efisien karena kita tidak meninggalkan sekolah ya, tidak menggunakan tugas kita di sekolah mengikuti latihan yang akan diikuti ya. Dan kalau untuk kelemahannya sendiri ya masih banyak ini misalnya seperti jaringan tidak semuanya baik setiap daerah. Ada beberapa teman saya juga yang harus kita mau PJJ, kita harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kondisi listrik juga tidak selalu memadai. Karena kan kalau kita butuh fasilitas yang selain koneksi internet, koneksi listrik. Selain itu juga PJJ kita butuh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, jet, maksudnya seperti itu kan. Kalau itu diaplikasikan pada siswa-siswa kita kan tidak semuanya punya. Ya ini juga perlu kita siasati ke depan, yang kekurangan yang mungkin ke depan sebagai guru kita juga harus siasati. Tapi yakinlah selama ada kemauan, sama apapun tantangannya tetap bisa dilalui. Ya, baik Pak Febri. Kalau misalnya PJJ ini kita terapkan untuk di kemudian hari bagi guru kan, karena kan pendidikan kan makin berkembang, apalagi sekarang kan pendidikan di abad 21 kan tuntutannya harus berkesinambungan dengan teknologi gitu. Menurut Pak Febri, menyesuaikan dengan di sekolah di tempat terutama Pak Febri mengabdi gitu, untuk penerapan PJJ itu efektif atau tidak kira-kira untuk diterapkan dalam saat sekarang ataupun beberapa tahun ke depan ya, begitu Pak? Efektif atau tidak gitu nah untuk dilaksanakan? Ya kalau untuk secara diterapkan di sekolah ya, diterapkan di sekolah itu sebenarnya ada dua dimensi yang berbeda. Yang Suhai tadi sampaikan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan akan terus terjadi. Yang pasti di dunia ini yaitu perubahan itu sendiri. Artinya apa? Yang mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus mampu menggunakan asal kemampuan IT ya, untuk mempersiapkan diri pada pembelajaran abad 21 yang kita saja nanti kita tidak perlu ada ruang kelas yang membatasi, kita bisa berinteraksi dengan anak kita. Mungkin mereka juga bisa belajar dari guru-guru dari Eropa, Amerika dan sebagainya tanpa kemudian harus didatangkan guru-guru tersebut. Tapi untuk saat ini tentu kita tidak bisa
sekolah saya sendiri selama COVID-19 kan menggunakan PJJ, namun kalau untuk dari segi hasil sendiri tentu belum maksimal sebenarnya, tapi setidaknya di sekolah kami itu tidak terjadi lost learning, artinya tidak terjadi pendidikan yang lost, yang mana anak-anak tidak belajar. Kami tetap siasati itu. Secara konteks gitu ya, PJJ ini sebenarnya kita tuh sudah lakukan sendiri sudah. Kita berinteraksi dengan grup-grup kelas kita, dengan anak-anak, sebenarnya itu sudah bagian dari PJJ sebenarnya kan. Kalau soal efektifnya, saya pikir sangat efektif sekali. Dulu kita misalnya kalau mau beri pengumuman dengan anak-anak, kita harus butuh waktu kumpulkan. Sekarang sudah bisa lewat WA group, grup Telegram dan lain sebagainya. Jadi pada bagian tertentu ini cukup efektif, tapi untuk penanaman nilai value, ini yang tidak bisa digantikan oleh robot gitu ya, tidak bisa digantikan. Kadang kita butuh sentuhan, butuh apa dengan anak-anak kita, berinteraksi langsung untuk mewujudkan kasih sayang kita dengan anak-anak. Kadang anak-anak itu butuh konflik dari guru sebagai pengajar. Nah ini yang saat ini mungkin belum bisa juga kita gantikan. Tapi mudah-mudahan ke depan mungkin ada teknologi yang secara konten itu melakukan. Tapi mudah-mudahan pokoknya guru-guru tetap harus belajar, bergerak ya. Kalau di guru bergerak itu bergerak dan menggerakkan. Iya Pak Febri. Selama melaksanakan PJJ itu media yang sebagai media lain gitu, sebagai penunjang atau untuk menambah dalam kegiatan pembelajaran itu media apa saja kira-kira Pak? Misalnya apakah selama PJJ menggunakan sumber misalnya dari YouTube ataukah menggunakan media-media yang lain? Ada kadang-kala kan guru itu juga menggunakan media TikTok misalnya ataukah Facebook. Apakah selama melaksanakan PJJ Bapak Febri juga menggunakan media-media tersebut gitu? Selain Ya. WA tentunya Pak ya. Ya. Media apa saja maksudnya Ya, digunakan gitu Pak? Ya. Pertama kita harus pastikan dulu bahwa secara konsep PJJ yang kita maksudkan ini sama. PJJ itu pembelajaran jarak jauh gitu. Tidak selalu pembelajaran menggunakan internet. Kita berikan modul karena anak mereka belajar mandiri, itu juga pelajaran jarak jauh itu sebenarnya seperti itu ya. Cuman banyak kadang-kadang kita memahami PJJ ini secara sempit. Secara contoh gitu ya, ada teman-teman kita di universitas terbuka gitu ya, itu mereka belajar dengan modul itu dinamakan PJJ juga. Jadi kalau ditanya tadi aplikasi apa yang sering kita gunakan ya ada banyak yang kita pernah coba anak-anak itu dengan rumah belajar dan saya juga pernah gini ya, saya pernah nanti ini boleh dicoba nih buat teman-teman yang PPG ya. Saya pernah buat game berbasis Android ya, dan untuk membuat game tersebut ternyata kita tidak butuh kemampuan coding yang harus mantap, tidak ya, karena ada beberapa website yang menyediakan fasilitas gratis untuk membuat game berbasis Android. Nah, ini juga jadi alternatif nih kalau anak-anak kita seperti kami gitu ya, ada anak-anak yang kemudian tidak terakses internet, jadi mereka bisa gamenya di-download dulu, jadi nanti bisa dimainkan secara offline. Jadi mereka bisa dari game tersebut mereka bisa buka. Contohnya ada saya bikin game tebak kata ekonomi. Nah itu bisa dicoba nanti oleh teman-teman nanti di website. Ini apa boleh sebut websitenya nih? Jadi takut promo juga kita nih. Boleh Pak. Soalnya kan kami ini dituntut untuk mengetahui media apa saja, kemudian melalui apa saja yang boleh sumber dari mana saja untuk belajar. Kira-kira mungkin bisa kami gunakan suatu waktu nanti gitu, Pak. Ya, kalau untuk yang game berbasis Android ya yang bisa dibuat oleh anak-anak itu nanti bisa teman-teman buka di Quick AVV Ninja gitu ya. Di
website Quick APP Ninja, nanti bisa ada beberapa pilihan untuk membuat game berbasis Android di sana. Kalau yang biasa kan mungkin seperti Quizzes, kemudian Kahoot, itu kan butuh internet, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya sekolah kayak seperti sekolah kami ada anak-anak yang terjangkau internet, ada yang tidak, itu kita buat tidak harus sama, karena pembelajaran memang saat ini kita tidak dituntut untuk sama, semua anak dituntut sama, tidak, karena konsep pembelajaran Merdeka Belajar sebenarnya anak-anak itu berdiferensiasi. Ada anak-anak yang mungkin suka belajarnya melalui video, ada juga anak-anak yang mungkin belajarnya suka dengan e-book atau buku dia membaca, ada anak-anak yang suka game. Jadi memang guru tentu harus membuat media pembelajaran kreatif. Itu saran, itu masukan dari saya. Berarti sebenarnya ini kami diminta membuat tugas materi teknologi, tetapi mata kuliah teknologi maksud saya, tetapi ini dapat semua sepertinya Pak, baik mata kuliah FPI maupun mata kuliah pengembang kurikulum maupun pendampingan peserta didik gitu Pak, karena mulai dari pendidikan berdiferensiasi, kemudian memperhatikan kondisi peserta didik, jadi banyak sekali yang kami dapatkan dari sini Pak. Mungkin ada hal misalnya mengenai untuk selama menjadi guru penggerak masih dalam pendidikan ya Pak ya, itu untuk PJJ-nya kendalanya selain sinyal itu tidak bisa dipungkiri ya Pak ya. Di kota pun kami, pengalaman saya saat ini PPL di kota itu pun di SMA-nya sedikit terganggu untuk jaringan dengan provider tertentu gitu. Jadi jaringan itu selalu menjadi masalah klasik gitu. Selama melaksanakan PJJ sebagai guru penggerak, itu kegiatannya apa saja biasanya Pak? Yang lebih kegiatan selama PJJ itu apa saja yang Pak Febri laksanakan beserta teman-teman gitu Pak? Kalau untuk kegiatan guru penggerak sih banyak dan kreatif sekali ya. Pertama kita ada belajar mandiri, di mana disiapkan modul kita belajar. Kemudian juga ada eksplorasi konsep, di mana dari modul-modul dan konsep-konsep yang ada kita eksplor lagi sesuai dengan konteks yang ada di kita gitu ya. Jadi kita nanti diskusikan itu. Kemudian juga ruang kolaborasi. Karena ya kita ketemu dengan berbagai macam teman dari berbagai latar belakang gitu yang sama ikut, difasilitasi juga oleh fasilitator yang saya pikir cukup baik dan cukup bagus sekali memfasilitasikan kami. Lalu ada juga ruang demonstrasi kontekstual, di mana kita mendemonstrasikan apa yang sudah kita dapatkan, dan yang terakhir itu ada ruang ada aksi nyata gitu. Aksi nyata di mana kita bisa upload kegiatan nyata kita. Jadi pelatihan guru penggerak ini saya pikir sangat berbeda sekali dan kebanyakan pelatihan yang mungkin dianggap oleh sebagai pelatihan pemerintah seremoni yang ada. Tapi kalau guru penggerak tidak ya, kita diberi pelajaran, kita langsung kita aplikasikan. Pokoknya seru. Mudah-mudahan rekan-rekan ini nanti selesai PPG itu langsung ikut guru penggerak, nanti bisa menjadi agen-agen penggerak Merdeka Belajar di sekolahnya masing-masing. Iya, dan sepertinya juga kan kami kuliah PPG Prajabatan ini Pak kan model baru. Jadi sepertinya LMS yang kami gunakan itu mungkin ada kesamaan dengan LMS guru penggerak. Jadi memakai kurikulum Merdeka ya Pak ya. Yang mulai dari LMS, saya tadi sebut MLS ya. Ya, LMS ya, LMS, Learning Management System. Iya, jadi mulai dari diri eksplorasi konsep ya Pak ya. Kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, kemudian baru aksi nyata ya Pak ya. Nah mungkin kami yang mahasiswa PPG Prajabatan ini baru yang tahap kecilnya, belum seperti guru penggerak, belum lebih detail gitu nah Pak. Baru belajar awal-awalnya. Karena PPG model baru ini juga menerapkan kurikulum Merdeka, karena ada beberapa video misalnya yang ditayangkan, yang diberikan itu di sana ada kata pengantarnya kepada Bapak Ibu guru penggerak. Artinya guru penggerak kami ini mungkin disuruh mulai belajar juga untuk menjadi guru penggerak di kemudian hari gitu nah Pak. Mudah-mudahan nanti Pak.
Saya pikir teman-teman ini memang sudah jadi guru penggerak sih PBG sekarang, karena kan ikut PBG juga bagi yang belum apa namanya ikut guru penggerak juga, bagi yang ikut PBG kan dianggap PBG gitu. Saya pikir sama, cuman saja mungkin karena ingin programnya berbeda, nah itu saja sih yang berbeda. Iya, Saya pikir teman-teman malah lebih konsen lagi gitu ya, lebih konsen, lebih belajarnya juga ya intinya netral kita ya, bergerak dengan teman-teman PBG ini kita. Mudah-mudahan dengan PBG ini nanti ya walaupun nanti belum bergerak ya sudah bisa jadi guru penggerak di sekolah. Ya mudah-mudahan Pak mulai di mata kuliah proyek kepemimpinan 1 Pak itu mulai bergerak, mulai menjadi calon guru penggerak sepertinya di sana Pak, tetapi masih skala kecil, masih maksudnya masih magang istilahnya Pak. Kalau Bapak Febri dan guru-guru penggerak yang lain kan sudah terjun langsung menjadi guru, kemudian dibina lagi di program guru penggerak kan semakin matang gitu Pak. Kalau kami baru apa namanya baru cikal bakal gitu Pak, baru memulai ini loh kegiatan guru di kemudian hari di proyek kepemimpinan sepertinya Pak di sana. Mungkin itu mungkin ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Elby Saputra atas waktunya, kesempatannya mau berbagi pengalaman kepada kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 mengenai pelaksanaan PJJ. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami, dan mungkin di kemudian hari suatu waktu kami akan banyak lagi belajar, khususnya kepada Bapak Febri. Banyak hal yang mungkin akan kami tanyakan mengenai bagaimana menjadi guru yang baik dan lainnya. Mungkin suatu waktu mungkin akan merepotkan kembali gitu Pak. Tapi untuk malam ini kali ini kami mungkin cukup mengetahui mengenai bagaimana program PJJ yang dilaksanakan oleh guru penggerak baik di lapangan sebagai guru maupun sebagai guru binaan di program guru penggerak ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Saya mewakili teman-teman satu kelompok, kami berempat. Terima kasih banyak kepada Bapak Febri Elby Saputra. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.